Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat wa Imamil Qadat Ghurril Muhajjalin wa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada maghrib kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid ini, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, guru-guru kita, baik yang mendengarkan secara live, mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membaca satu hadis min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat, dan hadis ini berkenaan dengan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi 'ashri amthaliha wal qardu bi 18. Faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Qala li anna sa'ila yas'alu wa 'indah wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ra'aitu lailata usriya bi, aku melihat pada saat malam aku diisrakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala babil jannah, di depan pintu surga itu maktuban, ada tulisan. Jadi nanti memang di hari kiamat, pada saat seseorang diberikan kesempatan, diberikan keutamaan oleh Allah untuk masuk dalam surganya Allah, itu yang di dunia sering sedekah ada nama pintu surganya, yang sering puasa ada pintu surganya. Nah, ada salah satu pintu surga itu yang kemudian tertulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisannya adalah as-shadaqatu bi 'ashri amthaliha. Orang yang bersedekah itu balasan yang akan dia dapatkan adalah bi 'ashri amthaliha, 10 kali lipat. Ini berarti pahala. Kalau ada orang datang ke rumah kita, kita bertemu di pinggir jalan orang yang minta sedekah, kemudian kita berikan, itu ganjarannya 10 kali lipat. Wal qardu, sementara kalau kita memberikan hutang, tadi memberikan sedekah, beri sedekah itu berarti barang yang kita kasih itu tidak bakal kembali ke kita. Tapi kalau yang namanya
wal qardu, memberikan pinjaman. Sementara kalau memberi pinjaman itu barang yang kita kasih pinjam itu akan kembali ke kita. Itu pahalanya adalah bithamaniyata asyara, 18 kali lipat. Jadi beri sedekah tuh 10 kali lipat. Ini angka terkecilnya. Sementara memberikan hutang itu pahalanya 10 kali lipat. Ini kan gimana ya para jemaah? Kalau tidak dijelaskan panjang lebar ini, pas ada orang datang ke rumah kita, Pak Haji minta sumbangan. Nabi bersabda, kalau sedekah itu 10 aja, kalau berikan hutang 18, kuhutangi aja lah jadi. Ini kan salah paham jadi. Lewat di pinggir jalan, aku hutangi aja lah jadi. Sekali lipat. Jadi Nabi bertanya, wahai Jibril, mabalul qardi, kenapa orang yang memberikan hutang itu pahalanya lebih afdol daripada memberikan sedekah? Memberikan hutang itu lebih besar daripada memberikan sedekah. Selama ini kan kita bahas sedekah itu begini-begini, sampai hadis itu dikumpulkan banyak. Tapi yang kita mungkin terlewatkan, jangan salah. Ketika ada orang datang ke rumah kita minta pinjaman uang, kita hutangkan, itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, maka Nabi juga bertanya, kenapa yang pahala memberikan hutang lebih besar daripada yang memberikan sedekah? Maka kemudian kata Nabi kata malaikat Jibril, ini alasannya. Li'anna sa'ila yas'alu wa indah. Karena orang itu kalau minta sedekah, itu terkadang kala apa yang dia pinta itu ada, dia punya. Sementara wal mustaqridu, orang yang minta pinjamkan itu la yastaqridu illa min hajah, dia tidak akan minjam kecuali memang karena memerlukan dengan apa yang dia pinjam. Maksudnya begini, orang minta itu kadangkala ada yang minta itu karena faktor kebiasaan, minta karena faktor kebiasaan. Banyak lah, misalnya minta apa segala macam, tapi sudah menjadi kebiasaan. Terkadang kala karena sudah jadi kebiasaan, apa yang dia minta itu sudah ada sebenarnya di rumah. Nah, tapi kalau misalnya orang berhutang, itu tidak akan berhutang kecuali dia memang perlu dengan apa yang dia pinjam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa ketika orang memberikan pinjaman, memberikan hutang itu pahalanya besar. Dan orang yang mengamalkan hadis ini jarang para jamaah, kecuali kecuali ada yang tertentu. Jadi memberikan hutang pahalanya besar. Maksudnya begini, siapa nih ada di antara kita tuh yang datang? Dulu ada Pak, di waktu zaman kuliah itu ada kawan itu yang Masya Allah, beliau itu karena orang sugih, jadi datang itu ke kawan-kawan, siapa yang mau pinjam duit? Itu pahalanya besar. Nah, cuma pahalanya besar ketika memberikan hutang kepada orang lain, tanggung jawabnya juga besar. Dalam pengertian, di hari ini apakah ada orang yang Masya Allah Pak, memberikan pinjaman dan pinjaman itu dilakukan secara syar'i? Wah, itu jarang-jarang. Kalau yang memberi pinjam duit banyak aja. Di WA kita itu banyak, tiap hari ada orang masuk, Anda butuh dana aja. Kurang apa lagi sudah, kita kadang hendak pinjam duit ditawarin aja masih. Sudah selesai kita bayar hutang ditawari juga masih, Anda perlu duit. Nah, maka satu poin yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa memberikan hutang kepada orang lain secara hukum dasarnya itu adalah hukumnya sunnah dan pahalanya besar. Tapi nanti dalam kondisi tertentu, ada waktunya ketika orang datang ke rumah kita pinjam duit, itu hukumnya wajib kita pinjami. Bila kita kada pinjamkan, dosa kita. Ada Pak? Kalau ini kan kategori umumnya. Tapi nanti dalam kategori hukum tertentu, kalau ada orang datang ke rumah kita pinjam, kalau tidak kita pinjamkan, dosa kita. Apa contohnya para jamaah? Kalau misalnya
pinjaman itu berlaku dikarenakan lid darurah kal hufadhi 'ala ruh. Seperti orang pinjam kepada kita sementara keperluannya itu kalau tidak kita pinjamkan mati orang. Kalau tidak kita pinjamkan mati. Jadi beliau ini tidak makan para jamaah. Berapa hari sudah tidak makan? 3 hari sudah tidak makan. Dan real memang 3 hari itu tidak makan. Datang ke rumah kita, Pak Haji, bolehkah pinjam duit? Untuk apa kata kita? Untuk makan. 3 hari sudah tidak makan, ini 3 hari. Saya masih tahan. Tapi keluarga sama anak-anak ini sudah 2 hari, kasihan Pak. Bolehkah saya pinjam? Maka dalam kondisi seperti itu para jamaah wajib kita pinjamkan. Tidak kita pinjamkan dosa kita. Karena terkait dengan ruh keselamatan orang lain. Cuma ini ada syaratnya Bang lagi. Kalau duitnya ada yang dipinjamkan, kalau sama-sama kada berduit ini ya sudah ya. Sama nanti kondisinya misalnya ada orang sakit ke rumah sakit. Datang ke rumah kita. Begitu datang ke rumah kita, Pak tolong, nah ini keadaannya UGD darurat. Ini kalaunya misalnya kadepian pinjami, kayak apa kami bayar di rumah sakit ini? Duitnya ada, wajib kita pinjamkan para jamaah. Jadi meminjamkan orang itu nanti dalam kondisi tertentu bukan pilihan, tapi sebagai suatu kewajiban. Kalau sudah terkait tentang ruh. Nah, kalau berhutang dengan terkait ibadah, tadi kan memberikan hutang pahalanya besar. Terkadang kala hukumnya wajib. Nah kalau kayak ini ada orang datang ke rumah, misalnya Pak bolehkah pinjam duit? Oh silahkan. Untuk apa pinjam duitnya? Hendak berkurban. Pinjam duit untuk berkurban. Atau bolehkah pinjam duit untuk apa? Kalau bahasanya untuk sholat menutup auratnya, itu kita harus pinjamkan. Tapi nanti dalam ibadah-ibadah yang sifatnya manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Naik haji misalnya. Naik haji itu kan bagi yang mampu. Cuma beliau ini mampu atau kada? Mampu kalau berhutang. Kalau kada berhutang kada mampu. Nah ini masuk kategori mampu atau sebenarnya tidak mampu. Termasuk tadi yang berkurban. Jadi kan begini para jamaah. Kurban itu menurut madhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW, kurban itu diwajibkan kepadaku kata Nabi. Kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum, dan tidak wajib kepada kalian. Didasarkan dari hadis itu kurban itu hukumnya sunnah bagi yang mampu. Tapi nanti dalam hadis yang lain Nabi bersabda begini, mangkana lahu sa', barang siapa yang punya kelapangan, kemudahan, ada kelebihan, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kata Imam Abu Hanifah, berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, yang dipermasalahkan itu bahasa mampunya itu. Ada yang dia itu mampu, ada yang kalau berhutang hanya mampu. Nah, kaitannya dengan materi kita, apakah orang yang dengan berhutang baru dia mampu itu dianggap mampu? Jadi kesimpulan jawabannya adalah bahwa orang itu tetap dianggap mampu, berarti tetap sunnah menurut Imam Syafi'i, tetap wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, walau biddain, walaupun dengan berhutang. Tapi hutang yang macam apa? Hutang yang kalau dia bayar hutangnya itu ada kemungkinan besar dia mampu melunasinya. Contoh, nanti kita ini kan hari raya tanggal 9 Juli. Berapa nih? Tanggal 9 kah? Tanggal 10 kah? Kita tunggu nanti ru'yah ru'yatul hilal di awal Pak. Di awal. Ya coba lihat aja kan. Karena kalau kebetulan dapat jadwal 2 kan, tanggal 9 mau khutbah, tanggal 10 mau khutbah aja. Ini terlalu bingung nanti jam ini 2 kali boleh. Jadi gini. Misal nih kita estimasi tanggal 9 itu hari raya.
Jadi sudah bercatat ini ke panitia. Jadi siapa anak berkurban? Aku jar sini. Tanggal 6, tanggal 7, kada ada bayangannya masih duitnya nih, kayak apa ini? Jadi panitia pian bilanya kadak awal kami tinggal. Hadang dulu jar sini. Akhirnya datang ke tempat orang atau kemana, pinjam duit. Hendak apa jar sini? Hendak berkurban. Nanti insya Allah di akhir bulan ketika gajian. Nah artinya sudah ada kepastian di akhir bulan ada kemampuan untuk membayar dengan hewan kurban itu. Kepastian itu didapat dari mana? Karena memang perputarannya itu setiap tanggal 25 kah atau setiap tanggal 1 pasti gajian. Jadi berhutang di tanggal 6, di tanggal 7 dengan asumsi nanti akan dibayar di tanggal itu tadi, di tanggal pada saat terima gaji. Nah kalau kondisi seperti itu kondisinya, itu dianggap sebagai orang yang mampu untuk berkurban dan boleh berhutang untuk berkurban atau berhaji. Kalau misalnya ulah hendak berhutang, sana Pak, gasan berkurban, bayarnya kayak apa? Nah bayarnya itu insya Allah kita ini insya Allah bayar kan, insya Allah kadang kan. Jadi kalau misalnya belum ada bayangan, nah itu berarti tidak disunahkan. Jadi dalam kondisi tertentu nanti kita diperbolehkan untuk berhutang. Dalam kondisi yang lain nanti ada hukumnya haram. Kalau orang tuh datang ke rumah kita pinjami duit, haram kita minjamkan. Nah, kapan itu? Walaupun di sini disebutkan pahalanya besar. Ya pahalanya besar kalau dipinjamkan dalam peruntukan yang tepat. Contohnya apa? Pak Haji minjam duit. Untuk apa? Ulun ini hendak nukar nomor nih. Oh haram itu. Cuma karena bilanya kena nomornya kita bagi 2 Pak Haji. Nah itu bisa kita pikirkan dosa budu 2 itu berarti. Jadi pinjam untuk apa? Untuk yang haram. Atau begini, Allah alam. Kalau di sini disebutkan meminjamkan kepada orang dengan dengan 2 karakteristik ini, 2 ini. Jadi kalau 2 ini terpenuhi, haram kita pinjamkan. Yang pertama adalah dalam kondisi yang tidak darurat. Apa tadi contoh darurat? Kalau membahayakan dengan jiwanya. Jadi konsep pertama, ini kita kalau datang harus bisa dipinjamin. Yang pertama kondisinya bukan darurat. Yang kedua, kita itu sudah tahu menurut track record yang ada di belakang, beliau ini hutangnya di mana-mana dan tidak membayar. Bukan karena apa, tapi dikarenakan kasihan beliau. Kalau nanti kemudian meninggal membawa dengan hutang, maka akan sangat banyak urusan di hari kiamat nanti. Maka kalau datang itu bukan dalam kondisi darurat. Dan kita sudah tahu nih. Misalnya datang untuk apa ujar kita? Oh ini untuk usaha ini dan untuk usaha itu. Oh baik nggih. Kita tanya dengan tetangga kiri dan kanan yang beliau itu. Oh jangan Pak Haji, kenapa? Beliau itu ada 12 hutang yang belum dibayar misal. Dengan itu belum, dengan itu belum, dengan itu belum. Makanya sekarang ke tempat pian. Nah, tidak membayar itu apa karena tidak mampu atau karena memang kebiasaan? Oh sebenarnya mampu aja, cuma memang kada mau bayar. Jadi memang kada mau bayar, dan yang kedua bukan dalam kondisi darurat. Dalam hal yang seperti itu maka berarti kita tidak diperbolehkan meminjamkan. Kenapa? Karena kasihan dianya nanti pada saat hari kiamat. Apa pembelajaran pentingnya para jamaah? Maka berarti hutang itu diperlakukan dulu kenapa pahalanya besar, karena kondisinya sangat-sangat membutuhkan untuk meminjam itu sendiri. Berarti pembelajarannya hutang ini para jamaah kalau bukan dalam kondisi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat, sebaiknya, bukan wajib lah, sebaiknya tidak usah pinjam. Kalau zaman dulu itu dikatakan kata guru Bahid Jersidin, orang berhutang itu malu Jersidin, malu. Nah kalau zaman sekarang ini pernah dengar kata-kata beginilah para jamaah. Kalau kada berhutang, kada diisi kita. Kalau ndak pinjam, ndak bakal punya kita.
Itu kata-kata seperti itu para jamaah pada akhirnya kejadian. Jadi kita kalau mau memiliki sesuatu, mau tidak mau pinjam dulu. Dan karena sudah pola pikirnya seperti itu, selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi. Makanya bagus Pak, ada penterjemah kitabnya Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Ulun pernah bertemu langsung dengan beliau. Jadi salah satu pesan beliau itu, bilanya ada tukar, bilanya kadada sabar. Baguslah orangnya. Bilanya ada, uangnya buat yang kita beli, beli langsung. Bilanya tidak ada, sabar dari sini. Jadi ulun lihat dalam kehidupan beliau, itu yang beliau pakai. Belum cukup untuk beli apa. Nah kecuali nanti kalau sifatnya untuk nafkah, ada misalnya nukar mobil kah, nukar apa, untuk mencari nafkah, untuk membantu fleksibilitas bekerja dan segala macam, yaitu kada apa. Tapi kalau cuma buat gaya hidup, nah ini yang kada selesai. Kalau berhutang untuk gaya hidup, itu kada selesai-selesai. Hari ini gayanya seperti ini, besok gayanya kayak apa lagi. Yang kedua, hutang itu kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kama qala Nabi SAW, jangan membuat diri kita itu khawatir, takut setelah diberikan dengan rasa aman. Sahabat bingung, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu adalah hutang. Itu adalah hutang, kata Nabi. Nah, jadi wah ini kan sekarang ini kan ada Pak. Jadi kalau ada punya kartu itu, kartu apa namanya nih? Yang untuk hutang itu kartu apa Pak? Nah, itu sekarang menjadi gaya hidup. Apalagi kalau kartunya itu yang warna hitam. Wah itu semakin gaya itu. Pas bayar set kartunya warnanya hitam. Wah ini nasabah ini prioritas ini. Padahal prioritas berhutang para jamaah. Bukan prioritas menabung, prioritas berhutang. Berarti hutangnya banyak. Makanya nanti kita mudah-mudahan berdoa, yang tidak ada hutang mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah, yang punya hutang juga ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu untuk bisa membereskan semuanya. Ada doa para jamaah. Itu kalau kita baca insya Allah hutang kita itu cepat terdonasi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Kalau hutangnya itu tidak masalah, yang jadi masalah ini ghalabatid dain. Apa itu? Hutang yang kada terpikirkan lagi, kayak apa membayarnya itu. Hutang yang menenggelamkan. Apa itu menenggelamkan? Menenggelam itu begini nah para jemaah. Ulun di Balikpapan itu pernah lewat para jemaah. Pernah lewat di satu tempat. Jadi banyak kapal-kapal besar itu nah pinggir. Lalu ada yang ngasih tahu, tuh tahu loh Ustaz, punya siapa kapalnya itu? Oh, ini punya nih. Wah, jadi jarulun sugihnya pang bisi kapal besar. Berapa harganya itu? Oh itu ratusan miliar Ustaz. Oh ya kan. Tapi jangan salah Ustaz aja. Hutangnya ratusan miliar juga Ustaz. Nah itu yang kita kada terpikirkan. Jadi waktu itu ulun disebutkan nominalnya itu ada yang sampai bujur kadanya itu wallahu a'lam. Hutangnya itu sampai 500 miliar para jemaah. Terbayang lah Pak. 500 miliar itu kalau di kita ini kira-kira membayarnya kayak Pak, bisa banyak di masjid kah atau banyak di luar masjid kah lagi jadi. Ya tadi. Makanya itu contoh hutang yang menenggelamkan. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi hal ini berlaku kemudian di zaman Nabi SAW. Biasa hutang piutang itu biasa dan pahalanya juga besar. Maka dari itu ada adab bagi orang yang memberikan hutang, ada adab orang yang menerima dengan pinjaman. Ini kalau dua-duanya jalan para jamaah, yang memberi adabnya jalan, yang meminjam adabnya jalan,
Itu masya Allah. Masya Allahnya itu apa? Masya Allahnya itu, insya Allah kita akan temukan bahwa ya itu kayak tadi, siapa yang mau pinjam, siapa yang mau pinjam, karena masing-masing menjaga dengan adabnya. Yang pertama adalah satu, ini adab lah, adab orang yang memberikan. Ketika memberikan pinjaman kepada orang lain, niatnya adalah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling pertama. Memberikan hutang kepada orang lain itu niatnya bukan mencari untung, bukan mencari kepentingan, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat selama ini bila ada orang datang ke rumah kita itu niatnya apa? Kita pinjamkan. Nah, kita pinjamkan. Niatnya apa? Ada yang niatnya tuh kada nyaman aku kada pinjami duit karena kada ditagur sidin lagi aku jar. Jangan. Atau niatnya ndak enak, jangan juga. Jadi niatnya itu apa? Niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Ridha Allah itu yang kita cari. Yang kedua, nah, ini kita harus tahu hukumnya nih lah para jemaah. Jadi bila orang itu berhutang kada bisa membayar. Ndak bisa membayar itu memang ndak bisa bayar. Di zaman sahabat itu ada Pak, sahabat Abu Qatadah itu ada orang pernah minjam ke beliau, itu memang tidak bisa bayar. Jadi sebegitu malunya beliau itu yang tidak bisa bayar tadi itu, tidak berani keluar rumah, lari, hilang. Jadi setelah minjam itu hilang dari peredaran. Ke masjid kadada, kemana kadada, hilang. Cuma yang tidak bisa hilang itu kan orangnya mungkin bisa hilang, tapi rumahnya tidak bisa hilang. Jadi sama Abu Qatadah didatangin sama beliau. Begitu didatangin, ada ndak bapak di rumah? Ndak ada kata. Cari ndak ada. Memang ndak ada orangnya. Nah, kenapa dihindari sahabat Abu Qatadah? Karena tadi sahabat yang satunya tadi itu memang ndak bisa bayar. Hingga kemudian didatangi yang kedua kali oleh sahabat Abu Qatadah. Nah, sahabat yang kedua yang datang yang kedua, sahabat Abu Qatadah itu nanya sama anaknya. Bapak adakah? Anak ini kan tidak bisa bohong. Abah mana abah? Bapak mana? Ada, kata yang anak. Makanya nanti jadi masalah nih dalam fikih para jemaah. Kalau di rumah itu kamar ada 3. Kamar ada 3. Kamar pertama namanya Jakarta. Kamar kedua namanya Yaman. Kamar ketiga namanya Saudi. Jadi pas ada orang datang menagih, masuk beliau tadi ke kamar Saudi tadi. Pas masuk ke kamar, nah nanti kalau ada orang cari bilang aja abah ke Saudi. Jadi pas kemudian keluar dicari sama orang, ada abah kah di rumah? Tidak ada. Abah ke Saudi. Itu bohong kan dah kah para jamaah? Mau dibilang tidak bohong, ya memang benar di kamar namanya Saudi. Nah kalau ini tadi itu jujur, kata yang anak, abah ada di dalam. Begitu dapat didatangi, diketuk sama Abu Qatadah, tidak dibuka. Akhirnya diteriaki, wahai fulan, ada di dalam kan? Keluar. Begitu keluar nangis pada jam. Kenapa? Saya tidak bisa bayar, kata beliau. Nah ini yang harus kita pahami sebagai hukum yang harus kita pahami ketika memberikan hutang kepada orang lain. Dari mana diambil ini? Ini ayat yang bilang memang orang yang berhutang itu wajib bayar. Wajib bayar. Cuma yang harus kita paham secara hukum, ayat itu mengatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini hukumnya wajib karena masdar di situ bimaknal amr. Wa in kana, apabila orang yang berhutang ke kita itu du usratin, orangnya memang tidak bisa bayar, tidak ada yang mau dibayar. Pian kalau misalnya mau bayar, ulun mau pakai, tidak ada lagi sudah, tidak ada apa-apanya yang mau dibayar. Maka perintahnya adalah, dan ini hukumnya wajib, fanadhiratun, arti terjemahnya maka nadhiratun, beri waktu tempo, beri waktu tunggu untuk dia membayar. Itu kan masdar nadhiratun bimaknal amr, maknanya adalah famduru, berikan orang itu tempo
sampai dia mampu untuk membayar. Apa hukumnya? Wajib. Wajib itu Pak Raja. Jadi kalau kita itu tahu memberikan hutang itu pahalanya besar, itu sebenarnya memahami konsep fikih dalam hal ini adalah sampai selesai. Arti sampai selesai itu orang tidak mampu bayar itu jangan dipahami pian wajib bayar. Kalau tidak bayar berdosa pian. Iya. Tapi kalau tidak mampu kita wajib memberikan tempo. Itu wajib hukumnya. Atau pilihan yang kedua, ayat mengatakan wa antasaddaqu, atau pian sedekahkan. Khairul lakum, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, di sini kata para ulama, kalau ada orang yang kita pinjam itu tidak bisa bayar, kewajiban pertama bagi kita yang berikan hutang, beri tempo. Setiap hari kita beri tempo, baik bulan bari pian sebulan lagi waktu. Sebulan itu para jemaah, setiap hari itu pahala sedekah ngalir terus buat kita. Itu yang kita harus paham. Ngalir terus pahalanya itu buat kita. Sampai kapan? Sampai beliau bisa bayar. Ini memang orangnya usroh, tidak bisa bayar sama sekali. Atau pilihan yang kedua, apa itu? Tasaddaqu, ikhlaskan aja. Nah, ini teorinya lah para jamaah. Karena kalau mengamalkannya itu tergantung masing-masing aja lagi sudah. Kenapa tergantung masing-masing? Jadi ada bertamu Pak, tamu orang. Jadi ujar Sidin, kayak apa Pak? Orang yang minjam ke pian itu kira-kira bisa bayar berapa Pak hutang apa namanya? Bisa bayar nggak kira-kira? Oh, sampai sekarang belum bayar. Jadi saya jelaskan Pak hukumnya. Kalau nggak bisa bayar Pak, memang nggak bisa bayar. Memang nggak bisa bayar kata beliau. Nggak bisa. Itu Pak ada dua. Yang wajib hukumnya. Bapak harus berikan tempo kepada orang itu. Atau yang kedua, Bapak ikhlaskan aja. Sekarang saya tanya Pak, kalau Bapak kasih tempo, nanti di kemudian hari kira-kira bisa bayar lah. Apa ujar Sidin? Ini Pak orang ini walaupun dikasih tempo sampai hari kiamat kayaknya kada bayar masih. Jadi jalur kalau begitu Pak pilihannya yang kedua, apa itu? Pian sedekahkan aja sudah. Iyalah Jasidin. Ulun ini kada bertanya Pak, hutangnya berapa? Begitu ditanya, berapa Pak hutangnya Pak? 100 juta. Wah, kenal juga malah pian sedekah 100 juta itulah. Nah, artinya apa Pak Raja? Ini hukumnya seperti itu. Kalau memang tidak bisa bayar, itu kewajiban kita adalah memberikan tempo. Tapi kalau memang misalnya bisa membayar, itu ada dua. Yang wajib berikan tempo, yang sunnah adalah sedekahkan. Cuma begini, wajib dengan sunnah mana yang lebih afdol? Pasti yang wajib. Sholat maghrib itu wajib, sholat qabliyah itu sunnah. Mana yang lebih afdol? Ya pasti yang wajib yang lebih afdol. Tapi nanti dalam kondisi tertentu ada yang wajib itu disampingkan dulu. Mana yang didahulukan? Yang sunnah dulu. Contohnya, misal gini, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam fardu kifayah. Mana yang didahulukan? Memberi salamkah, menjawab salamkah para jamaah? Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol tentu memberi, karena kadang mungkin orang menjawab salam kecuali ada yang memberi. Misalnya kita Waalaikumsalam, 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 ada mungkin. Sama seperti ini. Dalam hal ini yang wajib beri tempo, yang sunnah ikhlaskan. Sudah ikhlaskan. Mana yang lebih afdol para jamaah? Banyak ulama yang kemudian mengatakan yang lebih afdol adalah ikhlaskan. Makanya jadulun ini teorinya. Kalau prakteknya tergantung kekuatan dompet dan keimanan masing-masing para jamaah. Kalau mau ikhlaskan, ya ikhlaskan. Kadangkala kasihan lah para jamaah. Kalau orang itu meninggal wafat membawa dengan hutang. Kita itu tahu, beliau ini ada hutang dengan kita. Itu di dalam kubur para jamaah. Nabi itu kan ketika ada sahabat yang meninggal, ditanya, apakah dia punya hutang? Kata sahabat, ada. Kalau begitu kata Nabi, sampean-sampean aja yang mensolatkan. Ada satu sahabat yang mengatakan, saya yang bayarkan. Saya yang bayarkan.
Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok harinya itu dicari terus sama Nabi. Sudahkah dibayar? Sudahkah dibayar? Sudahkah dibayar? Kenapa? Ini tidak dingin, nah yang di dalam kubur ini tidak dingin. Nah, jadi kalau kita itu tahu aja para jamaah, kalau bisa datang ke ahli warisnya silahkan. Tapi kalau sidinnya tidak bisa bayar, ahli warisnya juga tidak bisa bayar, baiknya bagaimana? Kalau bisa ada keluasan hati, kelapangan hati, ikhlaskan. Kasihan yang di dalam kubur. Yang ketiga, adab orang yang memberikan hutang itu adalah nah ini yang kita juga harus paham. Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Hadis ini sahih. Barang siapa yang menuntut hak, ya benar aja orang itu minjam ke kita, benar. Cuma yang harus kita paham adalah cara kita menuntut itu bukan berarti orang itu lebih rendah daripada kita. Jadi jangan dipahami bahwa ketika orang minjam uang ke kita, posisi dia itu lebih rendah dari kita. Kita ini dapat pahala asbab beliau karena minjam ke kita. Maka jangan dianggap dengan pandangan yang menghinakan, merendahkan. Ayo coba bayangkan di depan orang banyak, lagi duduk sama-sama makan di warung, tiba-tiba berdiri, bayar hutang, kapan mau bayar hutang? Masya Allah, Pak. Ini hadis mengatakan, dan ini adabnya, kalau menagih itu kata Nabi, falyatlubhu, tuntut silahkan, cuma fi afafin, dengan baik. Arti dengan baik itu satu, pilih waktu yang baik. Pilih waktu yang baik itu apa? Pilih waktu yang baik itu misalnya coba tengah malam datang, bayar hutang Pak, bayar hutang. Jadi yang didatangi ini hantu, kasih apakah datang tengah malam nagih hutang. Yang kedua, nih, pilih keadaan tempat yang baik. Hari ini kita lihat langsung dijaga di pinggir jalan, set, langsung segala macam. Itu udah sesuai para jamaah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, apa itu? Kata-kata, diksi kalimat yang dikeluarkan itu haruslah kemudian menenangkan, menyejukkan. Tagih silahkan, tapi kata-katanya dipilih yang baik. Wafin au ghairi wafin, kata Nabi, sama aja orang ini mau bayar atau dia tidak mau bayar, tapi tugas kita tuntut itu dengan baik. Ini adabnya lah para jamaah. Dan adab-adab ini yang harus dipahami adalah yang berhak mengatakan ini orang yang memberi hutang. Jangan dibalik. Kalau dibalik kacau jadinya. Jadi begitu ditagih, yang ditagih ini menjawabnya bagaimana? Bukankah Nabi mengatakan wajib yang memberikan tempo? Terpaling, yang harus sadar itu adalah orang yang memberikan hutang. Kalau semua itu berjalan dengan relnya masing-masing. Dan di sini disebutkan para jamaah banyak hadis-hadisnya. Contoh salah satu hadis, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang tidak bisa membayar itu tempo waktu, maka Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat bagi orang yang seperti itu. Jadi nanti di hari kiamat itu ada orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya. Jadi begitu ditanya, ini orang ini adakah amalnya? Hari kiamat, ada enggak punya amal? Bukan berarti orang itu di akhirat itu tidak ada amal, bukan. Punya amal, cuma bangkrut. Kepotong. Bayar ini, kepindah amal-amal baik itu. Begitu sudah kepindah amal itu, amal yang tersisa itu habis. Nah begitu amalnya itu habis, kemudian ditanya, ada ndak amal ini? Hingga kemudian ma kuntu amalu khairan ghaira annahu. Nah, jadi orang ini kemudian menjawab, saya itu aja, bahwa ketika di dunia ndak punya amal baik kecuali saya punya harta dan hobi saya itu adalah ngasih pinjaman ke orang. Dan ngasih pinjam niatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keuntungan. Hobi, kasih pinjam. Yang bisa bayar kutagih jar sini. Faman kana musiran yasartu alaihi wa man kana musiran andartu ila maisarah. Yang bisa bayar ya bayar.
Yang tidak bisa bayar, kata beliau, saya kasih tempo. Jadi bahkan nanti dalam yang lain itu dikatakan patajawaz, sudah ikhlaskan aja. Harapannya apa? Semua. Nah ini yang penting para jamaah. Jadi ketika kita ikhlaskan itu, bahasa kita tuh begini, aku ikhlaskan aja, patajawaz, patajawaz tuh, aku biarkan saja sudah itu. Maka semoga dengan aku mengikhlaskan itu, membiarkan itu, meridhokan, mengikhlaskan itu, mudah-mudahan Allah juga membiarkan aku. Artinya di akhirat itu urusannya dimudahkan. Gara-gara itu kemudian di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini adab-adabnya para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang ini paham dengan adab-adabnya ini, berpegang dengan adabnya itu, tidak ada lagi orang yang di pinggir jalan ditahan, ngamuk-ngamuk dan segala macam. Apalagi paham, yang paling penting itu hukum yang tadi para jamaah. Kalau tidak bisa bayar, memang tidak bisa bayar, itu wajib untuk memberi tempo. Baik, ini adab yang memberi. Tapi kalau adab yang meminjam, itu lain lagi adabnya. Kalau yang minjam duit itu lain. Yang pertama adalah meminjam itu niatnya untuk apa? Ulun ulangi lah. Meminjam itu niatnya untuk apa? Jadi kita minjam itu apakah karena keperluan hidup atau memenuhi gaya hidup. Itu dulu. HP ini para jamaah, bila kameranya satu berapa harganya? Sekarang kan ada HP itu yang kameranya berapa para jamaah sini? Ada yang 3. Berapa harganya? 15 juta kah? 16 juta kah? Berapa juta itu? Itu kira-kira yang mahal itu yang 1 kamera dengan yang 3 kamera. Kalau menelpon suaranya sama kah berbeda kah para jamaah? Sama aja kah? Kalau pang lebih jernih kah suaranya? Seandainya pun lebih jernih suaranya, apakah kemudian mengurangi daripada keperluan? Banyak pian ulun lihat orang-orang sugih itu, beliau itu, masya Allah, HP-nya itu pecahnya itu lain lagi sudah kiri kanan, bilang kadang kau terbaca lagi sudah kameranya itu. Cuma selama masih bisa hidup pakai sendiri aja masih. Itu nih. Jadi minjamnya itu karena untuk gaya kah? Atau memang keperluan? Ada yang nanti memang diharuskan yang mahal itu. Karena pekerjaan sidin itu pakai itu. Ya, itu berarti keperluannya. Untuk kepentingan nafkah hidupnya, pinjam untuk itu, silahkan. Tapi kalau cuma sekedar, nah, untuk beritahu nih, belakang ini kameranya ada berapa? Ada 3. Udah kayak itu aja sudah. Beli tempelan karena pasang yang 3 itu, selesai sudah. Sama kendaraan para jamaah. Kalau memang untuk keperluan hidup, beli. Kalau memang harus berhutang untuk mencari nafkah, silahkan. Oh ini harus yang hebat, harus yang kuat, kenapa? Cuma kalau untuk sekedar gaya, jadi ibaratnya ada duit 15 juta, belinya ya bisanya itu segitu, dan dapatnya yang biasa aja. Atau kita beli yang hutang, tapi yang mereknya yang mantap segala macam. Ini kalau kita beli untuk keperluan hidup para jamaah, untuk keperluan hidup, beli apa yang ada. Begitu sudah dapat, yakin sudah kita punya. Tapi kalau kita beli yang mahal segala macam, tapi setiap hari itu kita mikirkan kayak apa bayarnya, ujung-ujungnya bisa hilang nanti dua-duanya. Sepeda motornya hilang, bayar itu tidak mampu. Makanya ada adab-adabnya para jamaah. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi nanti di pertemuan yang akan datang terkait tentang adab orang yang meminjam itu seperti apa. Kalau ada yang belum sampaikan salah atau kurang muktamad, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an fala tu'adzibana alayhi. Shallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.